Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita alhamdulillah berjumpa kembali kepada anak-anakku semua kelas 9. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mengikuti pelajaran agama, tolong persiapkan dulu buku paketnya, buku tulis, dan alat-alat tulisnya. Marilah kita ikuti pelajaran agama. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Husnul kali ini akan melanjutkan penjelasan atau pembahasan minggu yang lalu, yaitu bab 1 dalam buku paket, meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk, kejadian kiamat kubro. Sebelum kita melanjutkan, marilah kita ikuti tayangan video ini. Sejatinya kematian adalah awal dari mulainya episode di dalam kehidupan. Bukanlah menjadi kemusnahan, melainkan suatu perbaharuan serta perpindahan awal hidup sebenarnya. Kehidupan setelah mati menurut Islam, mati merupakan sesuatu yang pasti untuk setiap makhluk yang bernyawa. Seperti itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan yang dijalani di dunia ini hanyalah sebuah permainan dan tempat singgah untuk sementara saja. Dalam dunia Islam, kita mempercayai adanya kehidupan setelah mati. Nah, fenomena ID akan mengulas sebagaimana kehidupan setelah mati. Berikut ini adalah 8 tahap kehidupan setelah mati menurut Islam. Yang pertama, alam barzah atau alam kubur. Kehidupan setelah mati menurut Islam yang pertama adalah alam kubur. Alam kubur merupakan tempat persinggahan pertama setelah mati. Di dalam alam kubur inilah manusia sudah bisa mengetahui di mana akan tinggal di akhirat kelak, apakah di surga atau di neraka. Setelah manusia memasuki alam kubur, ia akan ditanya oleh 2 malaikat yang bernama Mungkar dan Nangkir. Malaikat itu menanyakan tentang siapa Tuhan si mayit, apa agamanya, apa kitab yang menjadi pedomannya, dan siapa nabinya. Si mayit akan menjawab pertanyaan 2 malaikat tersebut sesuai dengan amaliyahnya di dunia, yaitu siapa yang menjadi Tuhannya dalam pengalamannya ketika hidup di dunia, apa agamanya ketika hidup di dunia, apa kitabnya yang menjadi pedomannya ketika hidup di dunia, dan siapa nabi yang ia ikuti ketika di dunia. Semua pertanyaan itu akan dijawab sesuai dengan pengamalan ketika hidup di dunia, sehingga tidak bisa direkayasa. Dan jika ia lulus dari pertanyaan 2 malaikat tadi, maka ia akan diistirahatkan di taman surga untuk menunggu kiamat. Namun, jika ia gagal dari 2 malaikat tadi, maka ia akan ditempatkan di terasnya neraka sampai hari kiamat. Yang kedua, hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah kehidupan setelah mati menurut Islam selanjutnya yang akan dijalani setelah malaikat Israfil meniup sangkakalanya. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka semua makhluk akan binasa. Kemudian ia meniupkan untuk yang kedua kalinya, sehingga semua makhluk akan hidup kembali tanpa terkecuali. Yang ketiga, pengiringan ke padang mahsyar. Setelah semua makhluk dibangkitkan tanpa terkecuali, termasuk dari golongan jin, manusia, dan hewan, padang mahsyar adalah tempat datar yang sangat luas. Di tempat ini,
Semua makhluk hidup di bumi dan langit lapisan ketujuh dikumpulkan untuk diadili. Semuanya berkumpul dalam keadaan berdesak-desakan. Setiap manusia pada hari itu akan diadili dengan diiringi oleh dua malaikat. Yang satu sebagian pengiringnya dan yang satu lagi sebagai saksi atau semua perbuatannya di dunia. Yang keempat, Yaumul Mizan. Setelah semua makhluk terkumpul dalam padang mahsyar, tibalah saatnya untuk memperlihatkan buku catatan amal dari jin dan manusia. Amal mereka akan ditimbang dan dihitung, mana yang lebih banyak amal baik atau amal buruk. Yang kelima, Yaumul Hisab. Setelah menerima buku catatan, para jin dan manusia akan menjalani perhitungan amalnya. Semua amal dan kebaikan sekecil apapun akan mendapat balasannya. Dan sebaliknya, semua amal kejelekan sekecil apapun juga akan mendapat balasannya. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa di dalam sholat dengan mengucapkan Allahumma hasibni hisaban yosiron, yang artinya ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang apa itu hisab yang mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkan begitu saja. Barang siapa yang dipersulit hisabnya, niscaya ia akan binasa. Yang keenam, melintasi jembatan yang lurus atau jembatan Shiratul Mustaqim. Setelah melalui proses hisab, semua manusia akan melewati jembatan yang lurus atau yang biasa disebut dengan Shiratul Mustaqim. Dalam melintas jembatan ini, proses hisab yang sebelumnya dijalani sangat menentukan nasib manusia. Untuk orang yang kondisinya sangat buruk, jembatan ini akan menjadi sangat kecil, hingga disebutkan ukurannya sekecil rambut dibagi 7 dan tajamnya melebihi samurai. Sebaliknya, untuk orang dengan amalan baik banyak, ia akan melewatinya dengan tenang. Ada yang secepat kilat, ada yang menunggang onta, kambing atau sapi dari hasil kurbannya ketika dia masih ada di dunia. Yang ketujuh, surga. Orang-orang soleh yang berhasil melewati Shiratul Mustaqim, ia akan ditempatkan di surga atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang Muslim kelak akan ditempatkan di surga meskipun ia memiliki dosa. Hanya saja, sebelum ia ditempatkan di surga, akan ditempatkan terlebih dahulu di neraka untuk membersihkan dosa-dosanya. Yang kedelapan, neraka. Neraka adalah tempat bagi semua orang yang memiliki dosa, baik itu muslim atau kafir. Disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran bahwa terdapat 7 tingkatan neraka. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap-tiap pintu telah ditentukan untuk golongan yang tertentu bagi mereka. Golongan yang dimaksud adalah orang-orang kafir, munafik, dan setan. Jarak antara satu pintu dengan pintu yang lainnya adalah 500 tahun dan 700 tahun perjalanan. Dan di setiap pintu ada azab berlipat ganda. Setelah kita menyimak video tadi, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Setelah hari kiamat terjadi, rupanya ada sederetan peristiwa yang akan dialami oleh semua makhluk di dalam semesta ini. Peristiwa apa sajakah itu? Nah, peristiwa-peristiwa itu kehidupan setelah kematian. Yang pertama, manusia melalui alam barzah.
atau Yaumul Barzah. Yang kedua, hari kebangkitan atau yang disebut Yaumul Ba'ats. Yang ketiga, yaitu Yaumul Mahsyar. Dilanjutkan, Yaumul Mizan. Kemudian, kita akan melalui Yaumul Hisab. Dan selanjutnya, kita akan melewati Shiratal Mustaqim. Dan setelah itu, kita akan sampai ke neraka atau surga. Mari kita pelajari, yaitu pembahasan tentang alam barzah atau Yaumul Barzah. Apakah Yaumul Barzah itu? Yaumul Barzah disebut juga dengan alam barzah, yakni masa penantian manusia setelah meninggal dunia sebelum kemudian dibangkitkan kembali dari alam kubur. Di dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, la'atti a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim yarzahun ila yaumi yub'atsun. Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100. Di dalam alam barzah, manusia yang meninggal akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup. Bagi mereka yang banyak melakukan dosa yang berulang dalam Islam, akan merasakan siksa kubur yang menyakitkan. Sedangkan mereka yang senantiasa bertakwa dan melakukan amal soleh, insya Allah akan merasakan kenikmatan di alam barzah. Selanjutnya yaitu hari kebangkitan atau disebut Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats merupakan hari kebangkitannya seluruh umat manusia dari alam kubur. Keadaan manusia pada saat itu sangat beragam, tergantung pada amal perbuatannya selama di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di alam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Kita lanjutkan Yaumul Mahsyar. Apa itu Yaumul Mahsyar? Yaumul Mahsyar adalah setelah dibangkitkan, kemudian manusia dikumpulkan seluruhnya di padang mahsyar untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seadil-adilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nusayyirul jibalu wa taral arda barizatu wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami berjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran Surat Al-Qaf 47. Kita lanjut dengan Yaumul Hisab. Yaumul Hisab yaitu
Selanjutnya, Yaumul Hisab yakni hari perhitungan seluruh amal perbuatan, baik dan buruk umat manusia. Tidak ada sekecil perbuatan pun yang luput dari catatan malaikat. Oleh karena itu, bagi mereka yang mendapatkan hikmah beriman kepada malaikat, maka akan senantiasa menjaga sikap dan perilakunya agar tidak menyimpang dari syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma yauma innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini, tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 17. Selanjutnya, Yaumul Mizan. Yaumul Mizan yaitu hari penimbangan seluruh amal baik dan buruk manusia selama hidupnya. Apabila amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, maka insya Allah ia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila amal buruknya yang lebih berat daripada amal baiknya, maka ia akan mendapatkan balasan berupa siksa neraka. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsum syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya 47. Kita lanjut dengan Shiratal Mustaqim. Sirat merupakan jalan penentu dari setiap manusia setelah amal buruknya dihitung dan ditimbang. Pada tahap ini telah dapat ditentukan apakah manusia akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Setelah melalui proses hisab, semua manusia akan melewati jembatan yang lurus atau yang bisa disebut dengan Shiratal Mustaqim. Dalam melintasi jembatan ini, proses hisab yang sebelumnya dijalani sangat menentukan nasib manusia. Untuk orang dengan kondisi yang sangat buruk, jembatan ini akan menjadi sangat kecil hingga disebutkan ukurannya sekecil rambut dibagi 7 dan tajamnya melebihi samurai. Sebaliknya, untuk orang dengan amalan baik banyak, ia akan melewatinya dengan tenang. Ada yang secepat kilat, ada yang menunggang unta, kambing, atau sapi dari hasil kurbannya ketika di dunia. Kita lanjutkan dengan pengertian syafaat. Karena ketika kita di padang mahsyar, semua manusia mengharapkan dan membutuhkan syafaat. Apakah syafaat itu? Syafaat ialah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang selama hidupnya beriman, Islam, bertakwa, dan selalu memperbanyak amal baik.
Pertama, syafaat yang besar, asy-syafa'ah al-kubra, disebut besar karena hanya Nabi Muhammad SAW lah yang dapat melakukannya. Seluruh nabi dan rasul selain dari beliau tak mampu melakukannya. Ini terjadi ketika umat manusia menjelang dihisab dalam pengadilan hari akhir. Keadaan padang mahsyar sangat memberatkan manusia. Tiap orang lantas mendatangi nabi-nabi mereka. Namun, tiap nabi itu menolak hingga sampailah pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka. Kedua, syafaat Nabi Muhammad SAW untuk kaum beriman, yakni mereka yang calon penghuni surga. Dengan syafaat itu, mereka akan dimudahkan masuk ke dalam jamaahnya. Saya ulang, akan dimudahkan masuk ke dalam jannahnya atau surganya Allah. Hal ini telah diungkapkan dalam suatu hadis sahih dan panjang yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ketiga, syafaat Rasulullah SAW. Orang-orang beriman yang melakukan maksiat saat hidup di dunia, mereka menurut hisab pantas dimasukkan dalam neraka. Namun Rasulullah SAW kemudian memohonkan syafaat kepada Allah hingga Zat yang Maha Pengampun mengampuni dosa-dosa mereka. Keempat, syafaat Rasulullah SAW yang diperuntukkan bagi penduduk neraka yang semasa hidupnya mengakui la ilaha illallah. Mereka itu masuk neraka lantaran dosa-dosa mereka selama di dunia. Kelima, syafaat Nabi SAW bagi para penghuni surga dengan memohonkan syafaat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk itu akan meningkat derajatnya di dalam surga. Siapa saja yang dapat menerima keberuntungan ini adalah mereka yang hidupnya dilalui secara ikhlas, hanya menyembah dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 51 yang artinya, peringatkanlah dengan Al-Quran itu orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat, pertolongan selain Allah, agar mereka bertakwa. Keenam, syafaat Rasulullah SAW untuk anggota keluarganya yang meninggal dalam keadaan non-muslim. Sebagai contoh, Abu Thalib, dialah paman Nabi SAW yang dengan penuh kasih sayang terus melindungi dan merawat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ia meninggal dalam keadaan kafir. Dengan syafaat Rasulullah SAW, azab yang kelak ditimpakan kepada Abu Thalib akan diringankan azabnya. Penduduk neraka yang paling ringan siksaannya adalah Abu Thalib. Dia diberi 2 sandal yang menyebabkan otaknya mendidih. Hadis riwayat Ahmad. Kita lanjutkan, yaitu bab neraka. Neraka adalah tempat bagi semua orang yang memiliki dosa, baik itu muslim atau kafir. Allah berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 6 hingga 7. Bismillahirrahmanirrahim.
laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju', yang tidak mengemukakan dan tidak pula menghilangkan lapar. Saya ulang, yang artinya yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran bahwa terdapat 7 tingkatan neraka. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu bagi mereka. Quran Surat Al-Hijr 44. Golongan yang dimaksud adalah orang-orang kafir, munafik, dan setan. Jarak antara satu pintu dengan pintu yang lainnya adalah 500 tahun dan 700 tahun perjalanan. Dan setiap pintu ada azab berlipat ganda. Surga. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 55 hingga 58. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi sughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dilalin 'alal araiki muttaqiun. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelakan di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Orang-orang soleh yang berhasil melewati Shiratal Mustaqim, ia akan ditempatkan di surga atas rahmat Allah. Semua orang muslim kelak akan ditempatkan di surga meskipun ia memiliki dosa. Hanya saja sebelum ia ditempatkan di surga, akan ditempatkan lebih dahulu di neraka untuk membersihkan dosa-dosanya. Kiranya penjelasan tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat serta alam yang kita lalui setelah hari kiamat telah insya Allah kita bahas semua. Mudah-mudahan akan menambah wawasan agama kita dan akan mempertebal iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pertemuan kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.